Oke, kita kembali kepada tema. Ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kenapa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus? Karena kalau ceritanya haram-haram, nabimu aja makannya haram. Aduh, nabiku makannya haram. Dirimu makan babi, kau bilang kau bukan Yahudi. Nabiku bukan orang Yahudi, kenapa kau bawa? Kan botol. Nabimu aja makan haram. Apa yang makan haram nabiku? Ya, Apa? Saya. Apa? Dia bilang, aku tidak akan makan madu lagi. Madu apa ya? Pandai-pandaian. Allah dia bilang, apa yang dihalalkan oleh Nggak boleh kau haramkan apa yang dihalalkan. Madu itu halal, nggak boleh. Nah, kembali kepada tema, Pak. Ternyata, oh kasihan, Bang Handi kasihan sama Bapak tadi, karena sudah mau tutup buku. Halo, selamat malam Saudara Victor. Halo, selamat malam. Halo, Saudara. Halo juga. Silakan. Oke. Buka kameranya. Alamak. Ban dalam mobil truk. Ban dalam mobil. Iya, mobil yang ini sudah enggak pakai otak. Gimana saudara? Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, sampai hari ini apakah orang-orang yang mengaku bertemu Yesus termasuk Paulus pernah mengatakan bahwa diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah atau tidak pernah? Silakan. Di mana ayatnya itu? Matius 23 nomor 39. Matius 23 39. 39. Enggak apa-apa, kita simak ayatnya, apa yang dituliskan di situ. Ya, silakan. Matius 23 ayat berapa? 29. 29, ini kubacakan aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu 39. mananya ini? 29 kok belum 39, ntar aku baca juga. Kayaknya mengantuk orang. Sebentar, aku baca nih. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan aku berkata kepadamu mulai sekarang. Masalahnya apa ini? Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ketika Paulus mengaku yang datang kepadanya itu adalah Yesus, tiba-tiba Paulus mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah nggak Paulus mengatakan itu? Nggak begitu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Coba kau akal-akali dulu dengan kepalamu itu. Silakan. Maksudnya gimana? Ya. Jadi dulu. Ya. Sampai nanti setelah dia ini naik ke surga, ini dan aku berkata kepadamu mulai sekarang, artinya setelah diucapkannya kata-kata itu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ucapan ini akan datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukanlah kedatangan Yesus yang kedua, bukan rapture. Yang mana sih maksud lo?
kedatangan yang kedua belum datang, tapi ada kedatangan. Yesus, sebentar Juma, kedatangan Yesus yang kedua itu bukan bagi orang per orang, tetapi bagi seluruh dunia. Iya, berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jangan jangan kesimpulan, jangan kesimpulan. Memang begini yang salah kita memang Yesus pernah mengatakan, memang Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan datang orang per orang gitu. Pernah. Kau juga memang pernah Yesus berkata, aku datang kepada orang per orang. Ya, itu Anda mengatakannya. Katanya ucapan Yesus itu nanti untuk semua orang. Di mana ceritanya? Yesus kan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kan itu. Ya. Nah, berarti yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Matius, penulis Wahyu, dan juga Paulus itu bukan Yesus. Gimana orang ini? Gimana orang ini? Jadi kau yang bilang bukan Yesus. Itu kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak melihat aku lagi. Kesimpulanmu, ya kan? Sampai engkau berkata, aku. Ya, kamu menolak memang. Pasti kau tolak. Pasti kau tolak. Kesimpulanmu nggak laku. Iya, pasti kau tolak. Musuhmu itu Bible-mu. Sebentar, kok menolak? Alangkah indahnya, gini cuma. Itu malah alangkah indahnya. Apa yang kau nyatakan itu kuiyakan, baru itu kok enak. Oh, berarti kau sudah bukan Kristen itu namanya. Kau bukan lagi si jahat kalau begitu. Sekarang gantian. Kamu bukan si jahat lagi kalau begitu. Bagaimana kau boleh menertawakan aku, tetapi kau boleh menertawakan apa yang kuimani boleh, tapi jangan kau tertawakan apa yang nggak kami aminkan. Masalahnya memang Yesus mengatakan akan banyak orang datang sebagai penyesat memakai namaku. Sekarang kan kamu bukan pengikutnya. Gantian dulu, coba aku tanya keislaman, lalu aku akan tertawa yang kau imani dan kuketawai. Ya silakan untuk gantian ya. Gantian. Aku tanya ini, betapa eloknya ini. Juma, apakah benar Juma? Dalam di lubang hidung kejadian itu ada setan di lubang hidung pada saat mencuci cuci. Betul. Ada setan? Ada. Itu enak ketawa aku. Bagaimana mungkin ada setan bergelantungan di hidup? Itu baru enak. Sekarang kau bantah ketawamu itu dengan Efesus 2 nomor 2 bahwa iblis itu dengar. Saya kasih data. Jadi kasih data. Saya kasih data. Saya kasih data samamu supaya kamu itu menampar mulutmu sendiri. Bibelmu mengatakan bahwa iblis itu bertahta di udara. Itu loh. Agar jangan kau mentertawakan apa yang tidak kuimani. Dengarkan. Di dalam kitab yang kau imani, Efesus 2 itu jelas dikatakan di data nomor 2-nya bahwasanya iblis itu yang berkuasa di udara. Ayat berapa? Efesus 2 ayat berapa? Biar jangan muncul. Nah, silakan ku baca nomor 2-nya, silakan. Efesus mana nih Efesus ini? Nah, itulah dia. Silakan. Ya. Apa yang mau kau apakan begitu? Kau boleh mentertawakan apa yang ku imani. Jangan kau ketawain apa yang gak kami imani. Masalahnya kamu itu membantah Yesus itu loh. Kenapa kau membantah Yesus? 2 ayat berapa Juma? Kenapa kau membantah Yesus? Karena memang kau itu bukan ayat berapa? Nggak masalah. Karena kamu itu bukan kemudian 2 ayat berapa? 2 ayat 2 ayat Efesus 2 ayat 2. Iya. Nggak apa-apa aku bacanya, aku tak tanganku nih. Apa katanya? Semua adalah kasih karunia. Semuanya adalah ayat 2 Kamu hidup di dalamnya. Oke lah, aku baca satu lah ya biar jangan ada 4 iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, maksud dalam dosa ini, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu
roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Oke. Jedar kan? Jedar. Nah, dalam gini, dengar dulu, saya jelaskan. pelan, biar metode Iya. diskusinya jelas. Oke, saya jelaskan Kau boleh sama. bertanya, tetapi ku iyakan atau ku tidak akan, silakan. Iya, silakan. Anda harus Kau yang membantah. tanya. Anda harus membantah. Di dalam kitab yang Anda baca barusan, ya, Efesus itu, di situ dikatakan kata air. Air itu adalah udara. Iblis itu berkuasa di udara. Dan diterangkan di data, ya, dan diterangkan di data itu bahwa udara yang dimaksud yaitu orang-orang jahat. Berarti iblis itu berkuasa kepada orang jahat, di mana orang jahat itu padanya keluar masuk udara, di mana udara itulah iblis di situ. Maka tidak salah hadis Al-Quran, hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti itu adanya. Betul nggak Efesus ini? Apa hubungannya? Gak ada hubungan Alkitab dengan hadis. Bukan, saya terangkan kepadamu bahwa apa yang diterangkan hadis itu. Sempetkan Al-Quran dengan hadis. Bukan, saya kembalikan kepadamu. Gak suka Saya kembalikan kepadamu, Tuyul. Saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu kitab lu, bukan hadisku. Kitab lu yang saya tanyakan samamu. Betulkah Efesus 2 mengatakan bahwa iblis berkuasa di udara? Itu dulu. Akan kau mute aku. Betul tidak kitab lu mengatakan iblis itu berkuasa di udara? Betul? Iblis itu penguasa-penguasa angkasa, benar? Iya, udara kan? Betul kan? Bukan angkasa, itu bukan udara. Angkasa, baca original teksnya. Di situ kata air. Air itu artinya udara dalam bahasa Indonesia. Makanya kau belajar. Dan ternyata di situ dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja pada orang jahat. Pertanyaan saya, manusia hidup dengan kejahatannya disebabkan karena keluar masuknya udara pada diri mereka, betul? Manusia hidup, ulang lagi. Hidup karena adanya udara yang keluar masuk di dalam tubuhnya, betul? Iya, hidup oksigen. Orang jadi jahat karena adanya iblis yang masuk ke dalam dirinya, betul? Maksudmu udara itu adalah iblis? Bukan, iblis masuk ke dalam tubuh manusia berdasarkan dengan dalil Efesus 2 nomor 2, iblis itu masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Oh, salah. Oh, itu dalilnya. Waduh, bukan begitu. Dia tertawakan dan makanya pemaknaanmu ayat ini salah. Dikatakan jelas kok di dalam kitabmu begitu kok. Benarkan jawabanmu jika benar, akan kusalahkan jika salah. Tanya. Sekarang penguasa iblis itu berkuasa atas apa? Tanah atau udara? Iblis adalah penguasa kerajaan-kerajaan angkasa, katanya. Kerajaan angkasa. Angkasa maksudnya di sini apa? Angkasa itu ini dunia atas ini, alam dunia atas. Kamu bisa masuk ke dalam original teksnya, betulkah angkasa atau udara? Kau baca nggak? Kita baca bahasa Indonesianya aja. Atau kedua sekarang ini kita bisa bahas gitu. Kita bahas aku original teks nggak ada sama aku. Jangan coba dulu itu biar jangan menipu dengan original teks. Pengetahuan kita itu harus berdasar kepada asal usul rasa bahasa itu. Air dalam terjemahan yang sesungguhnya itu udara. Berarti iblis penguasa udara, yang menguasai udara. Iblis masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Sebentar. Maksudmu gini, maksudmu cuma aku hirup napas nih. Masuk iblis, masuk bis, masuk. Ya, bisa jadi. Kenapa tidak? Kan dikatakan Efesus 2 nomor 2. Ya Allah. Ya, memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Itu di Efesus menjelaskan seperti itu. Mungkin maksudmu gini ya. Aku hirup napas nih. Iblis masuk ke bisa jadi, kenapa tidak? Kalau tubuhmu itu penuh kenajisan, kenapa tidak? Nah, itulah kamu. Masa kayak gitu kau jadi bunda? Saudaraku, masa kayak gitu pemahamanmu jadi bunda? Saudaraku, dengarkan saya. Tuhanmu saja itu bentuknya roh. Oke? Yesus anak manusia? Bukan. Tuhanmu roh. Sama seperti iblis juga roh. Apa? Bilang kau Yesus itu Tuhan. Saya tidak berbicara Yesus, Tuhanmu roh.
Bapak itu roh, benar. Nah itu, Bapak itu roh. Iblis roh juga enggak? Sabar. Kok disuruh sabar pula? Iblis roh juga enggak? Disuruh sabar pula. Juga roh jahat. Roh jahat, iblis juga roh jahat, Tuhanmu juga roh, kan begitu. Nah, berbicara mengenai hal seperti itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah iblis karena sama-sama roh? Oh salah, itu lebih kalkulasi. Kok salah pula? Tuhanmu roh, iblis roh, bedanya di mana? Oh, iblis roh jahat. Nah, kan jahatnya itu karena karakternya doang, tapi wujudnya. Oke, sekarang gini, kau manusia. Bar, kau manusia, aku manusia. Apakah kau adalah aku? Kan enggak juga. Ya memang enggak, bukan. Tapi kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Kau manusia, aku manusia. Oke. Apakah aku adalah Juma? Oh tidak, kau apologi, kau orang tapi Islam, kita, aku orang Kristen. Beda. tapi kita sama-sama manusia enggak? Kita sama-sama manusia enggak? Betul, sama-sama manusia. Tuhanmu roh, iblis roh, sama-sama apa dia? Sama-sama apa? Sama-sama Roh. apa? Ya sama-sama roh. Lalu kau bilang, begitu. Alangkah eloknya diskusi. Kau boleh ketawa atas apa yang beriman boleh. Kamu dengan saya sama-sama manusia. Tuhanmu dengan setan sama-sama roh. Iya. Berarti derajat Tuhanmu dengan derajat iblis sama. Kok beda lagi? Iya dengan saya sama. Masalah generasi. Boleh ganti topik? Ya masuk ke topik ini, masuk kembali ke topik. Anda yang membawa saya terlalu jauh. Oke, kita Silakan ganti masuk ke topik topik. ya. Ada nggak kemudian orang-orang yang menerima penampakan Yesus berkata, kalau main catur aku dulu bidak putih, kau bidak hitam sekarang. ya, ada nggak kemudian orang-orang yang mengaku bertemu Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak? Belum, karena Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus dan teman-temannya itu bukan Yesus. Dah selesai. Silakan. Kedatangan Yesus yang kedua, rapture itu di awan-awan dilihat oleh semua manusia nantinya. Dan sebelum itu datang, Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh mereka, siapa? Jadi yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damaskus itu adalah Yesus, tapi bukan kedatangannya untuk Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Betul? Oke, gantian. Berarti bukan Yesus yang dilihat. Jangan simpulkan terhadap orang. Berbunyi, hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu akan terjadi, ucapan itu akan tiba ketika Yesus sudah datang yang kedua kali di atas. Berarti selama aku belum datang, engkau tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Jadi kau ingin membatalkan bahwa bukan Yesus yang bertemu 2000 tahun kalian tidak menyembah Yesus. Oke, stop. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Engkau akan melihat aku sampai kapan? Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Berkatilah dia yang datang. Nah, sampai saat itulah baru bisa melihat Yesus. Tapi itu adalah maksudnya kedatangan Yesus kedua kali untuk betul. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kedatanganku yang kedua. Itu maksudnya. Oke. Apa? Itu kau nggak percaya? Aku tidak membenarkan ucapanmu. Berarti kamu menolak ucapan Yesus. Berarti kau membantah Yesus. Memaksa kesimpulanmu pada Berarti kau membantah Yesus.
Kau memperkosa iman orang lain. Nah, karena memang kamu bukan pengikut Yesus. Itulah bukti kau bukan pengikutnya. Alangkah eloknya Karena kau tidak percaya ucapan Yesus. Aku mengatakan ya, lalu tapi aku katakan tidak, kau paksa aku. Harus kau mengatakan tidak. Saya nggak suruh kau. Saya tidak Coba suruh kau ikuti. Saya tidak suruh kau mengikuti karena saya tahu kau itu bukan pengikut Yesus. Percaya. Kamu tidak percaya Yesus. Gantian. Saya tidak maksa. Saya tidak maksa kau harus mengikuti Yesus karena memang Kristen bukan pengikut Yesus. Sekarang Gitu. giliran Islam kupertanyakan, boleh? Ya, materinya ini materinya. Oke, aku tanya dulu, apakah ada nabi-nabi yang mati dibantai ikut anaknya, ikut cucunya? Apakah ada nabi-nabi yang dibantai anaknya ikut cucunya? Siapa? Nabi. Siapa? Zakaria nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Yahya nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Kenapa pertanyaanmu kayak gitu? Biasanya kalau ada terjadi sebuah hukuman, ada juga seperti contoh ya. Nabi ada Imam Eli, tadi dia kayaknya bukan nabi, Imam Eli. Imam Eli itu, anak Imam Eli itu, karena dia memakan daging korban bakaran yang di bait Allah itu, maka Allah menghukumnya karena congoknya anaknya Imam Eli itu, dihukum dia oleh Tuhan langsung. Ya, matilah anak Imam Eli. Ya, jadi Saul juga karena dia mendahului Samuel yang bukan haknya, yang seharusnya Samuel orang Lewi lah yang akan mengadakan korban bakaran, menanyakan apakah menang perang atau tidak, karena kecerobohannya, kesalahan Saul dan anaknya pun dihukum mati. Ya, terus hubungan apa itu hubungannya? Yang kita lihat Muhammad kayaknya perang di Karbala, bukankah terjadi peristiwa mengerikan terhadap cucunya Nabi dan juga Ali bin Abi Thalib? Terus apa masalahnya? Apa pembelaanmu terhadap begitu tragisnya kematian para keluarga Nabi ini? Ya, nggak ada hubungannya dengan iman saya, nggak ada hubungannya karena Nabi Muhammad datang dalam sejarah tidak ada, kalau tidak karena sebuah perbuatan yang salah, hukuman tidak akan dijatuhkan bagi orang benar. Kalau memang nabimu benar, bagaimana mungkin keluarganya mati dalam situasi seperti itu? Ya. Masalah generasi. Lalu bagaimana dengan Nuh? Sabar. Coba Bagaimana dengan terangkan Nuh? dulu, apa Coba dulu. penyebab Bagaimana dengan Nuh, dengan anaknya, dengan istrinya? diselamatkan? Oh ya? Betul. Diselamatkan anaknya? Diselamatkan Nabi Nuh. Istrinya, anaknya. Istrinya pun diselamatkan. Bukannya anaknya lari. Bukannya anaknya lari dari kapal. Ham, Sem, Yafet. Apalah gunanya kau bahas ini? Apa gunanya kau bahas yang kayak gini? Bahas adalah, yang mau kutanyakan adalah Bagaimana mungkin Nabi keluarganya semua mati dengan cara mengenaskan? Nah, bagaimana pula kalau Tuhan mati mengenaskan? Tuhan, oke, jawab. Nanti aku jawab. Lucu orang ini. Bentar, Tuhan Yesus mati mengenaskan. Memang dia menuju ke situ. Dia Mana tidak. ada? Betul. Itu ceritamu. Yesus tidak menghindari salib. Ketika Petrus hendak menghalangi Yesus menuju salib, lalu Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis," katanya. Karena engkau menjadi batu sandungan bagi atas misi Yesus. Misinya Yesus itu, adalah menyelesaikan dosa manusia, itu maumu, itu ajaran Kristen. Itu ajaran misi Yesus Kristen. adalah dan maumu adalah membatalkan keselamatan orang Kristen. Ya, betul. Kita bantai itu ya. Kita luruskan ya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus. Silakan. Dan aku akan membuktikan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu iblis dan kau pengikutnya. Kau menerima hadiah dari iblis.
tunjukkan kepada saya Bapa Elohim menginginkan kematian kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Ada dalilnya kah? Zakaria 1 ayat 6. Sebentar dulu ya. Coba Anda bacakan. Silakan, kita permalukan dia ini. Silakan. Adakah cinta yang tulus kepadamu? Silakan. Oke. Silakan. Sebentar dulu ya. Zakaria, kita buka kitab Zakaria. Silakan. Cocokologi kitabnya agama lain. Tanpa kitabnya Yahudi hancur Kristen ini. Masuk. Tunggu sebentar ya, Zakaria. Salah data kamu itu. Itu seruan untuk orang-orang Yahudi bertaubat. Tunggu ada dia 28 berapa itu? Masolang generasi. Hancur mina. Jadi ngapain aja kalian jadi Kristen itu udah bertahun-tahun gak tahu Bible. Udah kitabnya Yahudi kalian pakai. Gak ngerti pula kau isinya. Bentar. Kudu kamu sih. Sudah gunakan kitabnya orang Yahudi untuk mengajarkan ajaran politeisme mereka, masih juga keteteran. Zakaria 1 itu menjelaskan tentang pertobatan. Masuk lagi lah peda. Allahu Akbar. 2000 tahun. Bayangkan itu, ternyata yang datang bukan Yesus. Jedar. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, kapan itu? Pada saat akhir zaman kedatangan yang kedua. Berarti nanti bisa melihat Yesus setelah datang yang kedua kali. Berarti yang dilihat oleh Paulus itu dan teman-temannya bukan Yesus. Karena nanti mereka bisa melihat Yesus kalau datang kedua kalinya. Berarti yang mereka lihat selama ini, yang katanya murtad karena melihat Yesus, itu bukan Yesus. Jedar. Ternyata yang mereka lihat selama ini, yang mereka semua bukan Yesus. Udah aku bilang, kalian bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Alhamdulillah banyak yang beli buku teman-teman, Masya Allah. Sudah aku bilang. Ayo, gimana? Termute. Ntar Zakaria 12 ayat 10 kita lihat dulu. Ternyata saudara-saudara Zakaria 12 dibilangnya Zakaria 1. Roh Kudusnya salah ingatan. Silakan. Silakan. Oke. Aku akan curahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Oh, kata-kata tikam lagi, gara-gara tikam makanya lari ke Yesus lagi nih. Wah, pandai-pandaian. Oh, seakan-akan cuma satu orang yang ditikam. Sebentar. Nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan dibunuh itu sudah ada, yang dia akan ditikam. Nubuatan tentang kelahiran Yesus pun ada. Sebentar. Nah, iya, gara-gara ditikam. Jadi nubuatan ini bahkan sebentar. Seakan-akan cuma Yesus yang ditikam, tidak ada yang lain.
Pandai memang orang Kristen ini. Bahkan Yesus juga sudah mengatakan sebentar. Yesus juga sudah mengatakan akan kematiannya. Ya kan? Benar kan? Yesus sudah mengatakan anak manusia akan Anak mati. manusia. Itu sudah kita bahas itu. Oke. Anak manusia itu mengarah pada Yesus yang akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang kedua. Salah. Yesus mengatakan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Nggak ada. Jadi Nggak ada. tidak. Yesus Nggak ada. Yesus Nggak ada. datang. Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus menubuatkan kematian penggantinya untuk sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Itu mau. Itu Sekarang ada nggak orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa-dosa Kristen? Ada nggak? Latar belakang itu ada nggak? cerita tentang Yesus cerita tentang pengganti Yesus di kayu salib adalah cerita Abu Nawas. Oh, tidak bisa. Pak Belalang itu. Anda baca Amsal 21 nomor 18. Apa? Amsal 21 nomor 18. Amsal. Oke, kita buka Amsal 21. Ayo, Nomor 18. pelan-pelan aja kita buka Amsal. Iya, silakan pelan-pelan. Amsal 21. Habis itu kau buka Amsal 11. Ada apa dengan Amsal ini? Silakan. Biar kita lihat betul si Zuma penipu. Sakit hatiku. Oke Zuma. Silakan. Ayo, oke, nggak apa-apa lah. Ayat 21 ayat berapa? Biar ku bacakan aja. 18. Ayat 18. Ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik pakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ada Siapa orang fasik itu menurut Bible? banyak orang Baca fasik. Amsal 17 nomor 23 jawabannya. Itu orang fasik. Orang fasik. Orang fasik kan banyak. Orang licik. Baca Amsal 17 nomor 23 supaya Anda tahu siapa orang fasik yang dipakai mengganti. Benar. Baca nih. Nggak apa-apa nih. Silakan. Berapa? Amsal 17 ayat berapa? 23. 23 boleh. Orang fasik diam-diam menerima suap. Ya. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jangan kau cocok-cocokan ke situ. Iya. Cocokologi. Giliran dia ditanya masuk ke Zakaria 10, Zakaria 12, Begini, masuk ke situ Yesaya 53. Sebentar. Kematian Yesus. Gantian. Kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, tetapi kematian nabi-nabimu dengan kematian anak dan cucunya tidak dinubuatkan. Kematiannya itu tragis. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sudah jelas ya. Yesus datang siapa? sendiri menuju salib. Yang mati siapa? Dosa Victor ini ditebus. Yang mengganti. Kenapa kamu dihapus? Ada apa teman? Kenapa? TikTok kenapa lagi marah-marah? TikTok ngamuk-ngamuk dia. Masalah generasi. Jadi Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Itu tulisan Amsal tuh, Salomo kan? Nah, sekarang permasalahannya di situ diterangkan, orang benar, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Yesus, akulah kebenaran. Berarti Yesus itu adalah benar. Seketika dia ingin disalib, digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Baca Amsal 17:23. Yang menerima suap. Siapa menerima suap? Iu. Berarti kalau itu betul adanya, maka mereka menyembah Yudas. Oke, teman-teman.
Dan ternyata memang tak ada ucapan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kontradiksi. Murid-muridnya ketika ada orang yang keluar dari kuburan, bukannya dia mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, hantu! Hantu! Tolong! Ada hantu! Coba. Kemudian Matius 8 nomor 17. Beberapa mereka mendatangi Yesus dan sujud menghormat kepada Yesus, tapi sebagian ada yang tidak percaya. Tidak ada yang mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Mereka malah tidak percaya. Jadi gimana? 2000 tahun. 2000 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Tapi tidak ada yang mau jujur menjelaskan isi Bible. Tidak ada yang mau jujur, sahabat Abdul Rashid. Tidak ada yang mau jujur. Yang jujur cuman Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran yang jujur menceritakan hal ini. Al-Quran tidak abu-abu ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmun lissa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Al-Quran jujur menjelaskan itu. Al-Quran tidak abu-abu menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dikatakan kemudian wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Quran tidak pernah abu-abu, dia menjelaskan. Isqala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Al-Quran tidak pernah abu-abu. Al-Quran jelas mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Wahai, keren sekali Al-Quranku ya Allah, sayang kepadamu. Al-Quran mantap kali Quranku yang menceritakan tanpa keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ketika mengabarkan sebuah pengabaran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang menggunakan akal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan mereka ribut bertengkar dengan Bible. Ribut, mereka sibuk menyanggah kitabnya sendiri, sibuk menolak isi kitabnya sendiri. Yesus jelas mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak akan ada seorang ahli kitab yang tidak akan berkata illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa setelah mereka datang untuk yang kedua kalinya. Tak ada. Tidak ada satupun, mereka semuanya akan beriman. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku. Semua kalian akan berkata seperti itu. Illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan berkata, diberkatilah Nabi Isa alaihissalam. Nah itu saudara-saudaraku, datang kalian. Itu kan untuk yang kedatangan ke. Yes. Berarti Yesus tidak akan dilihat sebelum dia datang di kedatangan kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, nehi-nehi bukan Yesus. Itu jelas itu. Lembutkan hati kalian saudara-saudara, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Kenapa Bible itu kita uraikan? Karena Al-Quran menceritakan tentang Bible, Al-Quran menceritakan tentang agama kalian dan sembahan kalian. Oke? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memesan buku. Masya Allah, sudah ada beberapa yang pesan buku di kita. Artinya bahwasanya kalian peduli, kalian sangat peduli dengan keselamatan anak-anak kita dari ronrongan ajaran yang sesat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, semoga kita semuanya
bisa memberi manfaat bisa memberi manfaat kepada anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa terselamatkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini memang berat, teman-teman, dan kita akan gaungkan terus materi ini sampai kepada orang-orang yang masih berakal di antara mereka benar-benar melepaskan doktrin dogma yang selama ini mereka ragukan. Selama kurang lebih 2000 tahun ternyata Yesus belum menampakkan diri satu kali pun. Karena ketika dia yang menampakkan diri, maka orang akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudah ada berapa Kristen yang naik ke sini yang jujur mengatakan bahwa itu nanti dikatakan setelah kedatangannya yang kedua. Berarti nanti orang berkata diberkatilah dia setelah kedatangannya yang kedua. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Karena Paulus juga memang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan Injil yang mengajarkan aku, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Dengan demikian yang datang kepadanya bukanlah yang berkata di dalam Matius 23 nomor 39. Berarti yang berkata di Matius 23 nomor 39 adalah bukan manusia yang datang kepada Paulus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa ini adalah pukulan yang sangat mengguncang mimbar gereja, membuat laci gereja kemudian terbongkar, ya, sehingga mereka tak ada lagi yang berani naik, cuma ngintip-ngintip di bawah sambil mereka berpikir, sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita, peduli dengan keselamatan kita. Karena kalau tidak ada yang mengajarkan kita membongkar ini semua, lalu kita mati dalam keadaan seperti ini, maka kita tempatnya neraka. Bersyukur ada Bang Suma yang membuka ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa ternyata sebenarnya apa yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus ini, yang mana mereka menuliskan hanya kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikumpulkan oleh mereka, ternyata dari rangkaian yang mereka kumpulkan ini, itu bisa dipahami bahwasanya apa yang disampaikan Bang Suma itu betul berdata di dalam Bible. Sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita. Apa bukti Bang Suma sayang? Ngapain coba dia buka itu? Kenapa nggak dibiarkan aja kita tinggal di dalam keadaan Kristen, menyembah kepada Kristen, bla 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 dan seterusnya? Berarti Bang Suma ini sayang. Kenapa dia sayang? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan polanya seperti itu. Kalau dia benci, karena dia beriman kepada Quran, dia akan mengatakan, biarin aja EGP, lu kan bukan keluarga gue, lu kan bukan anak gue, lu kan bukan tetangga gue, lu kan bukan keluarga bini gue, keluarga teman gue, EGP. Dengan itu semua biarkan aja aku masuk surga bersama dengan keluargaku, dengan umat Islam, biarkan kalian masuk neraka. Andai Bang Suma benci sama kalian, tapi buktinya tidak kan? Meskipun Al-Quran sudah menguraikan itu dan Bible juga menguraikan itu, kalau aku benci, harusnya kan aku diam-diam aja sambil tertawa-tertawa. Silakan lu sibuk ke gereja, silakan lu berpesta babi, silakan sambil aku berdoa hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, segerakan dia masuk ke nerakamu. Itu kalau aku benci. Karena aku sudah tahu Al-Quran itu menceritakan kalian kekal di neraka, maka aku ibah terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih kemudian hatinya bisa dibuka untuk mendapatkan hidayah tanpa paksaan. Seperti itu adanya. Karena kalau dibilangnya gara-gara materi, kurasa mungkin iya, tapi itu nomor sekian. Tapi kalau hanya dikatakan gara-gara itu, wallahu alam bisawab, saya berlindung kepada kejahatan hati saya. Kita umat Islam ini, khususnya apologet Islam, kita ada usaha sendiri,
kita ada usaha, kita sudah ada masa depan, kita ada warisan keluarga, kita juga tidak bagaimana kali, mending kita tidur, sudah jam segini masih koar-koar, seorang diri lagi, yang ini ya. Untung ada teman-teman yang typing di bawah. Kalau bukan karena sayang, tidak mungkin. Karena kita cintanya kepada kalian. Cobalah Anda tengok, dari berapa jam lalu, hampir 5 jam lalu, ada nggak yang naik yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memuaskan iman kalian? Ada? Tidak ada. Hanya mengatakan, oh itu untuk seluruh secara global. Ya oke lah secara global. Artinya Yesus tidak akan menampakkan diri selain secara global. Berarti yang tergenapi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang digenapi. Itu yang digenapi. Mereka menyesatkan banyak orang, kalian penggenapannya. Ketika ia datang dia memuliakan aku, kami penggenapannya. Kami memuliakan beliau. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti wa in min ahlil kitab illa liyu'minan nabi qablal mauti. Menggenapi itu berarti. Nah, kenapa kami uraikan? Ya bukan karena supaya kita jago dan kalian kalah, enggak. Bukan. Kalah, posisi kalah itu sudah kalah dari awalnya. Sebelum Islam datang kalian memang sudah kalah. Begitu Islam datang, bukan untuk menertawakan kekalahanmu, enggak. Memberikan solusi atas kehancuran yang Anda alami, yaitu menuju kepada kebenaran ilahi, masuk ke dalam dinul Islam. Tapi la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Nah, kalau saya menyampaikan keras, tegas, yaitu anggap saja saya sedang menempah besi yang keras, yang bengkok, untuk diluruskan harus dengan pukulan, hantaman yang keras. Maafkan saya untuk itu. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi, kita istirahat. Kalau memang nggak ada, tapi kalau masih ada yang mau berbincang-bincang, waktu saya sebenarnya masih ada kurang lebih 1 jam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, nggak apa-apa, kita rehat dulu. Adik-adik API, kalau mau naik memanfaatkan situasi ini, suasana ini untuk mempromosi kitab lagi, silakan naik aja, tak apa, naik ke sini untuk kemudian. Ini siapa ini? Ada apa ini? Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara-saudara masih mau, silakan ke atas, kita menjelaskan, kita menguraikan. Tapi kalau sudah ada, oh ini ternyata ada lagi. Ini dari sekte mana ini? Kita sambut beliau. Makasih Oji, thank you Dek. Bang Handi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi belum duduk. Bang Handi, kenapa dia? Bang Handi nyangkut di atas. Kenapa itu? Bang Handi jaringan kah? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan Bunda. Dari mana Bang? Dari Jawa Tengah Bang. Iya. Ya, sedikit pertanyaan Bang. Kenapa Oten selalu membandingkan Tuhannya dengan Nabi Agung kita? Matiin Jack. Kenapa membandingkan? Karena Tuhannya manusia dan Nabi Muhammad juga manusia. Salah banding itu.
dia mau membandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, sedangkan Tuhan ini bukan pencipta tapi ciptaan. Assalamualaikum Bang Hadi. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ada acara yang tadi? Alhamdulillah sukses. Ada yang saya mau sampaikan. Siap. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, Iya. Bang Juma tentu sebagai pembina di sana, Makassar Mualaf Center Indonesia, Iya. di masjid kita Nur Maulidah di Bolangi. Siap. Ya, tentunya kita harus jangan disepikan, diramaikan di penghujung ini aktivitas anak-anak kita di sana gitu ya. Nah, teman-teman yang di luar sana yang ingin berpartisipasi supaya meramaikan lagi kegiatan masjid kita, Masjid Apologet Islam Indonesia yang ada di Bolangi. Nah, silahkan berkontribusi ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Masih aktif ya banyak anak-anak kita di sana. Masih Bang. Tadi saya bawa ke perumahan semua 2 hari ini suruh membabat. Masa Allah. Saya pinjamkan mesin babat dari teman di Sipur. Pinjam mesin babatnya, anak-anak kita mau membabat rumput di kompleks perumahan. Dipinjamkan dari Bang Lukman yang pergi ngambil. Oh mantap. Tapi puasa loh anak-anak, jangan kerja rodi kalau anak puasa. mereka mau daripada saya latih bela diri kan gitu. Oh. Ya yuk teman-teman yang ingin membantu atau berkontribusi yang mungkin bisa saya pengen kasih THR kepada anak-anak yatim binaan Bang Juma yang ada di Bolangi, silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 3000 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kurang lebih seminggu lagi ya kita ditinggalkan bulan suci Ramadan ini teman-teman. Ayo. Dan yang kedua yang ingin 4 buku juga silakan hubungin saya akan koordinasikan ke Bang Noto langsung. Jadi buku ini tidak dibeli personal teman-teman. Buku ini Anda bayarkan, diinfatkan untuk kepada para teman-teman kita yang ada di pesantren yang rawan pemurtadan di Jawa Barat. Jadi Anda beli buku itu sebagai infak, terus kita akan memberikannya kepada mereka. Untuk nanti ke person-person nanti kita cetak lagi jilid kedua kalau memang memungkinkan. Itu ya, jadi rekeningnya ke buku itu ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, kalau untuk kontribusi ke anak-anak kita yang sedang aktif di bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulidah binaan Bang Juma ke rekening 401 3000 17173 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Begitu kira-kira Bang Juma. Makasih. Oke, makasih Bang Handi, Masya Allah. Luar biasa perhatian Bang Handi ini terhadap anak-anak binaan kita ya. Meskipun jarang kita spilkan kegiatan mereka, tapi paling tidak ya mereka tetap eksis sampai sekarang, masih aktif. Dengan kita datangkan Imam Tarwi dari pesantren di Maros, Kanda. Jadi ada imam yang kita ambil selama sebulan ini dari Maros, dari pesantren. Adiknya Ustadz Gaul itu yang kita pakai untuk jadi imam. Ya sudah sebulan, kurang lebih sebulan. Jadi imam di tempat kita. Hati-hati nanti pemburu takjil kayak Edis nanti nggak ada ya, kayak Edis datang buru takjil nggak ada ya. Buru takjil nggak ada. Soalnya Edis dulu di bulan suci Ramadan kesempatan dia makan gratis di masjid. Hati-hati aja Pak. Iya. Masih ingat juga Bang Handi ya? Masih ingat lah, berbekas di hati itu Edis. Tapi sekarang udah ahli donatur dia. Raja donatur dia, kalah Pak Labu sama Bom-Bom. Top dia masalah donatur. Oh gitu. Ya. Karena yang penting dia membenci Islam. Siapapun Edis, mau dia pernah ribut, berbeda denom kek,
Edis Tuhannya bukan Yesus. Yang penting kalau dia menghujat Islam, Edis harus didukung, begitu. Oh gitu ya. Iya. Rekannya nggak bisa disematkan teman-teman. Hubungi HP saya aja. Nanti tak kasih 0813 9233 7800. Ingat ya untuk buku infak ya di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Ya 0813 9233 7800. Hubungi saya aja, itu nomor aku di bawah. Makasih.